Oke, video kali ini merupakan hasil belajar dari salah satu video dari Bang Imre. Di video ini, di playlist Dolang Testing Series dari YouTube channel Code Engineering with Imre. Spesifiknya di video pengenalan Test Driven Development TDD dengan Golang Part 2. Tapi selain mengikuti semua video yang sudah disampaikan Bang Imre, juga saya tambahkan beberapa. Untuk apa yang akan diuji di testing ini jenisnya unit testing. Yang kita akan testing itu adalah stack implementation with TDD. Nah, ini ada dua. Yang pertama ini requirement yang dicontohin dari Bang Imre. Yang pertama, bila stack ya empty atau dia empty on construction, terus stacknya punya ukuran. Yang ketiga, jika kita nge-push beberapa data, n sama dengan 0, stack tidak empty dan ukurannya sesuai dengan ukuran inputnya. Lalu jika kita nge-pop, terus kita dapat hasil popnya. Pop ini kita mengambil get elemen terakhir, terus ukuran size-nya akan berkurang dibanding sebelumnya, berarti n kurang 1. Terus yang keempat, kita akan melakukan fix. Ini mirip seperti pop, tapi kita tidak akan mengambil datanya, cuma melihat elemen terakhir. Terus kita ambil value-nya, tapi size-nya tetap sama, karena nggak ada yang dihilangkan. Terus yang keempat, endpop. Oh, misalnya kita masukin data n, lalu kita ngepop, kita masukin data satu doang, lalu kita ngepop data tersebut, berarti stacknya harus empty dan ukurannya harus kosong. Lalu yang keempat, kita mencoba kondisi negatifnya, kita coba cek errornya. Di sini no error no such element, yaitu berarti saat kita ngepopping pada stack yang empty. Lalu juga no such element, kita ngepicking pada stack yang empty. Ini requirement yang dari contoh video. Lalu saya nambahin. Sebenarnya ini nambahin juga tidak terlalu banyak juga, yang sederhana-sederhana aja. Yaitu kita bisa ngambil elemen by index. Jadi kita butuh parameter indeksnya. Terus kita bisa nyari indeks berdasarkan elemennya. Lalu kita juga bisa ngambil range elemennya berdasarkan range indeksnya, mulai dari indeks start dan end. Lalu kita juga negatifnya juga ada. Di sini ada not found. Misalnya kita di sini kita nyari indeks yang sebenarnya nggak ada di dalam arraynya atau stacknya dengan elemen. Jadi nanti apa mengembalikan error yaitu not found. Terus index of range, maksudnya ini ada tiga skenario. Misalnya kita mau nyari elemen di stack dan indeksnya di luar dari yang sudah disimpan di dalam stack itu sendiri. Jadi nanti akan mengambil error ini. Lalu misalnya kita mau ngambil range atau slice dari stacknya itu sendiri, tapi nilai indeks startnya itu di luar dari yang seharusnya. Lalu yang ketiga sama seperti yang kedua, tapi ini untuk indeks n-nya. Lalu ada invalid range. Invalid range ini misalnya kita nyari range elemen dari sebuah stack, tapi nilai start sama n-nya itu startnya lebih besar, jadi itu kan nggak masuk akal. Jadi ini ada invalid range-nya. Lalu ada not be negatif, yang mana artinya itu misalnya kita nyari elemen berdasarkan indeks, tapi indeksnya itu negatif. Nah, untuk kan karena kita menggunakan Golang, indeks pencarian di sini pakainya slash ya. Pencarian slash menggunakan indeks negatif itu tidak bisa. Lalu juga misalnya kita skenario nyari range atau slash elemen dari stack, tapi startnya negatif dan n-nya negatif. Jadi seperti ini. Ini skenario yang akan kita lakukan. Nah, untuk ininya ini stacknya, implementasi stacknya. Pertama-tama sebenarnya ini untuk implementasi stacknya nggak begitu dasar-dasar banget. Maksudnya tetap menggunakan fitur-fitur Golang langsung, misalnya seperti ini. Misalnya kita mau nambahin elemen baru di
di urutan terakhir kita langsung pakai append, jadi nggak maksudnya nggak kayak gini banget kayak pakai for loop gitu-gitu. Jadi masih pakai bantuan-bantuan dari fitur Golang. Oke, yang pertama ini kita sebelum sebelum ke testingnya ngebahas bentar dari stack implementasi dulu. Ini nih bagian-bagian dari kita nge-manage errornya, pesan errornya biar gampang. Ini no such element, no found element, ini indeksnya misalnya di luar dari range yang seharusnya, with length, habis itu not be negative, ini must not be negative, terus ini invalid range. Nah, ini untuk ininya. Lalu tentunya kita bikin struct dari stacknya, dia argumennya berupa integer slice, terus kita bikin new, ini untuk ngeinisiasi stacknya, ini seperti ini, lalu ini fungsi atau metode ya, isEmet ini untuk ngecek apakah arraynya atau slash itu kosong atau enggak. Kalau benda kosong berarti dia true gitu. Terus ini ngecek size-nya pakai len, tuh tentunya juga pakai len, fitur Golang langsung jadi biar gampang. Karena fokusnya kan ke testing. Terus ngepush pakai append, terus ini ngepop ini karena sesuai dengan video Bang Imre, jadi kita harus refactor atau lebih mempersingkat kode-kodenya. Jadi bagian-bagian yang dikira ada bagian-bagian kode yang dikira duplikat digabung aja. Jadi kayak gini. Jadi kita ambil get last elemennya dibikin function sendiri. Sebelum didapat nih last element, kita cek dulu apakah arraynya kosong atau enggak. Lalu diambil nih size-nya last last index-nya diambil, value-nya diambil, terus kita balik lagi ke pop. Nah, habis itu udah dapet get last elemen, baru dihapus di bagian sininya. Terus dibalikin last value, baru kalau ada error, nanti errornya apa gitu. Terus ini pick ini sama seperti pop, tapi kita nggak menghapus sih, cuman melihat elemen terakhirnya. Jadi cukup get elemen, karena last index yang nggak diperlu, jadi di skip aja seperti ini. Ini get elemen, to get elemen, ini get element by index. Nah, ini misalnya eh, apakah kosong, terus indeksnya apakah kurang dari 0 tuh kan nggak bisa, harus positif. Apakah indeksnya lebih dari size yang seharusnya, berarti ini kalau masuk berarti dia error di luar dari range yang harusnya, baru ini yang seharusnya diambil sesuai indeksnya. Lalu ini get index by element, tentunya pertama dicek dulu apa kosong atau enggak. Lalu ini pakai yang sederhana aja, di looping satu persatu apakah elemen yang dicari ada di elemen yang sedang di looping. Kalau ada dibalikin lagi tuh indeksnya berapa dan errornya nil. Kalau dicari nggak ada, berarti dikembalikan error not found-nya. Lalu ini get slice, ini pengkondisian cukup banyak. Sebenarnya ini kayak kurang rapi, tapi segini dulu. Ini apakah arahnya kosong enggak, indeks startnya harus positif, n-nya juga harus positif, startnya juga nggak boleh lebih dari ukuran size-nya juga kan aneh, n-nya juga nggak boleh lebih dari size-nya, terus startnya juga nggak mungkin lebih besar dari n-nya, jadi ini ada invalid range-nya. Kalau ini uh, terskip semua kondisinya sesuai dengan semuanya yang kita ingin, baru dapat ininya, kita dapat slicing range-nya. Nah, ini dari implementasi stack-nya, baru ke stack test-nya. Oke, di sini kita pakai package testify dari stretch, terus kita pakai testing dari bawaan dari Golang ya, paket Golangnya. Pertama ini kita yang rekrutmen 1 dan 2 dulu ini kita jadi sesuai dengan ajaran Bang Imre, jadi kita kelompokan untuk lebih mudah. Pertama ini nge-switch, ini bikin baru set, new set, terus ini proses yang berhubungan dengan insert, ini proses dengan pencarian, dan ini proses tentang mengecek kondisi errornya. Oke,
Di sini misal kita bikin stack baru dan pastinya harus kosong. Terus stack has size 0 karena baru pertama dibuat. Kalau dijalanin harusnya berhasil. Nah, ini pas semua. Lalu kita masuk ke test insert. Nah, test insert ini berarti ini kita coba n-nya tuh jumlah datanya ada 3, kita bikin baru. Terus kita coba nge-push semuanya. Terus pastiin empty-nya tuh false dan n-nya sesuai dengan ukuran n-nya. Terus ini eh, karena ini berkelanjutan, jadi proses inputnya nge-pushnya sudah ada. Pastiin dia nggak kosong dan ukurannya sama. Terus kita coba pop, kita ambil last filenya harus sama dengan n. Terus ini n-1 karena sudah dihapus, jadi ini harus kosong. Terus ini harusnya bukan 3 ya, ini harusnya 3 karena ngikutin ini, tapi biar gampang kita n aja karena karena i tambah 1 gitu. Terus kita ngepick sama kayak pop, tapi ukurannya sama-sama n-1 seperti awalnya. Ini karena lanjutan dari pop, jadi ukurannya udah dikurangin 1. Terus kita coba apa nih? If size n after pop. Oh, misalnya kita bikin stack baru lagi, kita isi cuma 1 aja. Nah, ini saya ubah dari yang punya Bang Imre di mana push ini nggak menerima hanya saat integer aja tapi bisa berupa integer slice. Jadi bisa menerima banyak apa ini istilahnya? Nanti deh pokoknya ini dia bisa menerima berupa slice juga bisa menerima cuma integer aja. Jadi ini lebih fleksibel. Nah, ini biar bisa fleksibel. Pasti kalau udah diisi nggak empty, equalnya juga sesuai dengan datanya. Nah, kita ngepop harusnya kosong karena kosong berarti nilai error ceknya nggak ada nilainya, terus empty-nya kosong 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 gitu. Coba kita jalanin. Nah, ini akhirannya pas. Terus kita coba, nah ini buat tambahan dari saya sendiri. Kalau kita bikin stack datanya ada seperti ini, kita nge-setup dulu, itu nge-push dulu biar ada datanya. Terus kita get elemen, kita ambil elemen dari indeks kedua. Ini dicek cek cek. Ini nyari guys indeks berdasarkan elemen, kita cari yang 12. 12 itu ada di 2 0 1 2, jadinya ada 2. Terus kita coba ambil range elemen. Jadi kita ambil 1 ke 5. 1 ke 5 itu berarti 1 2 3 4 5 11 sampai 15. Nah, ini ikutin aja berarti kan sama kan ya start sama n-nya. Nah, misal kita jalanin. Nah, ini juga udah berhasil. Nah, kita coba tes errornya. Errornya cukup banyak. Ini error kalau nggak ada, kita ngepop tapi nggak ada elemennya. Ini kita coba ngepick tapi stacknya kosong, nggak ada elemennya. Terus kalau ini kita misalnya melakukan get ID, get element by ID, get index berdasarkan elemen, tapi elemennya tuh di luar yang sudah ditetapkan, misal 100 gitu. Jadi nggak ada, not found. Terus ini indeksnya di luar dari range. Ini kita cobanya di mencari elemen dari stack berdasarkan indeks yang di luar. Nah, di luar tuh indeksnya di 100, di mana datanya cuma sampai 6. Tuh 2 0 1 2 3 4 5. 5 di luar dari 5. Terus ini sama tapi startnya di luar range yaitu 100. Ini n-nya lebih dari range-nya. Kalau ini startnya lebih besar dari n tuh. Startnya 2, n-nya cuma 1. Jadi masuknya error invalid range. Habis itu ini get element into stock indeksnya negatif. Kita nyari elemen berdasarkan indeks tapi indeksnya negatif. Nah, get element tapi indeksnya negatif. Terus kalau ini range elemen tapi startnya negatif. Nah, terus nah yang terakhir kita sama seperti sebelumnya tapi n-nya negatif. Nah, misal kita jalanin ya berhasil, ini pas semua.
Terus kita coba jalan keseluruhannya, go tes minv, terus filenya apa dijalanin, dapat semua pas semua, oke, dapat 0,163 second. Itu aja sih hasil belajar praktis dari video Bang Imre. Sekian, terima kasih.